Oke, ketemu lagi di Talk Show with BHS. Aduh, udah ada dua ustadz nih. Kita udah mulai tenang nih ya. Di Ramadan itu memang ini Pak Diki nggak tenang hidupnya, galau. katanya kalau misalnya kita kurang mampu menguatkan iman kita, dekat-dekatlah dengan orang yang beriman. Nah itu, makanya saya deket-deket. Deket sama Ji, bawahnya pengen begini mulu. Mana main kahun mulu ya. Mukul-mukul tripek terus ya. Tapi Jui Ramadan ini agak kalem ya. Agak kalem. Kita harus jaga sikap. Kata Pak Ustadz juga kan banyak yang inspirasi ke saya gitu. Jadi kalau banyak tingkah nanti kan THR-nya kurang. Berarti lebih ke THR. Lebih ke THR mulu. THR mulu. Nah, Pak Ustadz Halim, Ya. Pak Ustadz Halim ini tentunya bukan pemilik Bandara Halim ya, itu beda ya. Beda. Pak Ustadz Halim ini nggak mau dipanggil Ustadz, sempat merasa risih dipanggil Ustadz. Kenapa? Ya, bagian cara mendekati mereka itu kan harus bersahabat. Oke. Di konsep dakwah Rasulullah itu kan bersahabat. Rasulullah tidak memanggil Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sebagai tilmid atau talib, tapi panggilnya sebagai sahib, sebagai sahabat. Jadi konsep persahabatan adalah metodologi dakwah yang paling pas. Gitu. Karenanya perlu mendekati anak pang, anak jalanan itu dengan sebuah konsep persahabatan. Karenanya nggak penting penyimbolan ustadz untuk mendekati mereka di awal. Tapi caranya ketika di awal saya mengenalkan diri bahwa saya anak pesantren, saya alumni UIN, S2 saya di Malaysia juga masalah tasawuf. Di obrolan pertama mereka sudah bilang ngaji, karena otomatis kalau misalnya mengenalkan diri sebagai anak pesantren pasti ustadz. Gitu. Betul. Maka saya tidak perlu mengenalkan diri sebagai ustadz untuk mendekati mereka. Pendekatan bersahabat ya. Betul. Seperti tadi pendekatan ke anak melalui dunia anak gitulah gitu kan. Nah kalau tentang nama atau tentang nama dari tasawuf underground itu gimana? Jadi begini. Jadi tasawuf underground itu didirikan 9 tahun yang lalu di media sosial. Karena saya dosen, saya penulis dan punya koleksi banyak terjemah turos, maka saya posting itu di Facebook tentang terjemah-terjemah dari ulama-ulama tradisional tentang tasawuf, tentang ilmu hikmah dan sebagainya. Ternyata reaksinya banyak. Jadi sebetulnya tasawuf underground adalah komunitas orang yang belajar ilmu tasawuf di media sosial di dunia maya secara underground. Lalu sejak 5 tahun yang lalu saya mulai merambah dakwah, menarik anak panganak jalanan dari perempatan, trotoar, pinggir jalan, tarikin satu persatu, habis itu dihimpun dalam satu wadah, street base kita di pinggir jalan pernah kita bikin di kolong jembatan Tebet, pernah di Gondang Dia di Tanah Abang. Lalu setelah mereka terhimpun melalui pendekatan yang cukup lama, panjang, saya masukkan mereka di pondok. Awalnya di kantor saya sediakan kantor saya untuk mereka, untuk makan, tidur, disediakan wifi, disediakan semua alat pembelajaran, fasilitas pembelajaran seperti layaknya pesantren tradisional gitu. Misalnya saya menggunakan konsepnya kan pesantren tradisional ala Nahdien ya. Kita ajarkan pertama itu kitab Aqidatul Awam, kitab tauhid pertama yang dikenalkan. Begitu dikenalkan karena ini dalam tradisi kita, dalam tradisi pesantren kita harus menghafal 40 nadham, 40 syair. Ternyata tidak ada kesusahan ketika diajarkan kepada mereka. Karena salah satu cara dari menghafalkan syair tadi adalah dengan musik. Anak pang, anak jalanan itu biasa menghafalkan lirik. Jadi ketika diajarkan mereka tentang kitab Aqidatul Awam, dijelaskan bagaimana konsep pembelajarannya, langsung apa makna-maknanya, lalu mereka disuruh menghafal dengan mudah. Mereka menghafal. Kalau nggak hafal baru pakai helm ya. Nah itu dia. Pakai helm aja, helmnya banyak stok. Kalau Pak Ustadz Erik sendiri pernah nggak ngalamin karena setahu saya, karena saya juga sama dengan teman Saswi, Kang Hari Rusli almarhum, mereka kan sangat concern ke para pengamen jalanan ya, anak-anak jalanan juga. Pernah nggak Kang Erik? Ya tentu ya, saya dengan almarhum Kang Hari Rusli ya, itu dekat sekali sama pengamen dan anak jalanan. Bahkan kita tahu
panglima disebutnya ya, panglimanya Dago mana, panglimanya ini mana, panglima mana udah kenal semua tuh panglima mereka gitu. Nah kita dekat dan kita seringkali sharing. Nah pendekatan almarhum Habib Rusli itu dengan memperkenalkan musik agar supaya mereka ini belajar adab dari musik gitu, lain lagi gitu ya pendekatannya. Dan teman-teman anak-anak band yang ada ya, saya punya kawan-kawan anak-anak band yang kemudian setiap pekan itu meluangkan waktu untuk ketemu anak-anak punk dan anak jalanan. Dan ini kan kalau underground itu memang punya fanatisme di dalam artis-artis yang mereka idolakan. Nah artis yang idolanya ini hijrah kemudian berkeliling, itu powerful sekali. Dan saya waktu itu dengan teman saya ini meminta agar supaya dibuat tempat untuk mereka singgah gitu, rumah singgah. Rumah singgah. Karena apa? Karena anak-anak ini yang masuk penjara dan lain-lain ini kan karena mereka nggak paham. Ketika mereka keluar ini mereka tuh sebetulnya ingin hijrah, ingin sudah ingin kembali kepada pertobatan lah gitu. Tapi karena nggak ada tempat singgah, antum ini kan Allahu Akbar ya misalnya, ada, Masya Allah. Jadi ada tempat singgah mereka dan kemudian dijauhkan dari yang mereka biasa ketemu yang dengan lingkungan yang tidak baik gitu kan, diambil di situ. Tapi kalau nggak ada rumah singgah kan sulit. Nah makanya Anda juga tadi bicara, antum ketemu ini deh, Kiai Ahmad Lutfi Fatullah, beliau ini juga punya program-program banyak ya di Jakarta, di Basis. Beliau tuh sebetulnya juga punya program yang menarik untuk misalnya pengamen jalanan sama anak jalanan. Jadi Insyaallah. Jadi masjid-masjid itu insya Allah yang di bawah beliau itu bisa seperti tadi tuh. Betul. Bisa jadi harus sinergi ada gitu. Sinergisitas ya, saling sinergisitas program, bisa bangun sinergisitasnya. Karena ini kan programnya program bagus nih. Dan sinergisitas ini sama dengan Indonesia. Nomor 3, persatuan Indonesia. Jadi kalau kita bersatu bisa membangun sesuatu. Insya Allah. Oke. Tetap di Talk Show with BHS.